Ben, pasang kamera. Jadi adik saya, si pihak korban ada WhatsApp. Mungkin ini kooperatif juga nih dari pihak Trevo ya. Pihak manajemennya baru komunikasi ke kita, terutama ke WhatsApp-nya lu kan? Iya. Jadi pihak manajemen Trevo pokoknya mau minta ketemuan lah. Ya kan? Ini dia WhatsApp-nya. Ah, itu dia. Janjian di Harapan Indah. Janjian di Harapan Indah. Agak sorean, tapi nggak tahu. WhatsApp-nya udah nyampe katanya. Dan udah nyampe mereka di salah satu restoran lah, ya. Oke, kita samperin ya. Masih jauh nggak sih dari sini ke titik? 5 menit nyampe. Yuk, ikutin terus. Pura-pura jalan. Kita lihat aja hasil perbincangannya nanti, ya kan? Soalnya di awal kita sempat up itu bahwa gimana nih pihak Trevo, ya. Iya. Karena ini membawa nama besar perusahaan juga. Ini kan perusahaan besar juga, salah satu aplikasi apa ya, rental mobil kan? Betul. Ya, ketiga lah. Kalau korban adik saya itu berapa ya? Udah 2 tahun ya? 2 tahun. Dan selama ini kan tingkat apa sih kalau orang mendaftar ke ngambil mobil rental itu kan itu ada verifikasinya juga. Verifikasinya ketat. Nah, kenapa bisa jebol? Apakah ini pertama mereka yang seperti ini? Itu ya? Ya. Oh, itu mereka leko. Ada di lantai 2. Abang yang kita janjian ya, Bang? Oh ya. Lauren, Bang. Lauren, Bang. Sorry nih, tayang video ada masalah nggak ya? Sorry, saya kebetulan YouTuber juga, Bang. Maksudnya kalau pernah saya up juga kan bahwa gimana nih Trevo, gimana solusi yang baik nih, ceritanya jalan tengahnya buat kita gitu. Apalagi adik saya korban gitu. Boleh. Gak apa-apa, Bang ya? Nanti beberapa hal difilter sih. Oke, dikasih izin ternyata sama pihak Trevo. Oke, ini bincang-bincang kita dengan pihak manajemen Trevo, salah satu aplikasi ternama lah ya, rental mobil. Jadi sebelumnya di konten yang part 1 dan 2 itu pernah saya up juga bahwa gimana nih kok lepas tangan pihak Trevo gitu saya bilang. Karena cerita adik saya ada ditunjukin hasil perbincangan dengan, nggak tahu itu sistem atau apa, Bang. Nanti mungkin bisa dijawab ya. Karena yang saya tahu juga kalau ada komplain-komplain ke misalnya nih aplikasi ojol itu kadang sistem. Terima kasih sudah menghubungi, nanti akan kalau ada masalah kakak kirimkan alamat ya gitu kan. Sama plat nomor misalnya ada komplain ke ojol kan. Itu sistem. Nggak manual ya. Nah, ini mungkin nanti pihak Trevo juga bisa klarifikasi dan ya karena udah sempat saya lempar di YouTube dilihat ratusan ribu orang ya mungkin pihak Trevo juga bisa klarifikasi juga, bisa kasih solusi apa nih win-win solution. Apalagi ya ini ceritanya adik kita ini bukan yang pertama, ternyata ada DM ke kita juga. Saya juga ini rental salah satu korban dari yang kerjasama dengan Trevo. Jadi dia kayak seperti adik saya gitu. Jadi ini kesempatan yang bagus sih buat Trevo ya klarifikasi lah gimana nih sistemnya gitu loh. Gitu ya. Silakan Abangku. Thank you, Bang ya. Terima kasih juga Pak Benny sama Pak Loren. Resminya saya panggil Pak, cuman karena ini diskusi santai saya panggil Abang aja ya. Bang Benny sama Bang Loren. Nah, jadi memang tujuan dari pertemuan ini sebenarnya ada kurang lebih 3 hal lah, Bang ya. Kurang lebih 3 hal. Kemarin juga sempat kita ketemu sama Pak Benny di daerah Halim gitu ya, menjelaskan duduk perkaranya. Jadi poin pertama yang mau kita sampaikan adalah dari Trevo kita mau ngasih empati atas kejadian ini, Pak ya. Yang pertama, yang kedua kita mau ucapkan mohon maaf nih, Bang. Mohon maaf atas sedikit keterlambatan respon dari tim kita. Jadi report kita terima itu hari Senin tanggal 8 setelah kita terima dari customer service, Bang. Itu yang chat sama Bang Benny. Itu sebenarnya bukan robot. Tapi ada layer tertentu yang dibalas oleh robot. Contoh hanya sekedar mau tanya dong cara booking seperti apa, mau tanya dong mobil yang tersedia hari Minggu ada nggak, nah itu bisa robot. Tapi apabila problemnya tidak bisa solve di jawaban itu, maka baru akan masuk ke tim customer service, manusia, Bang. Manusia. Nah, karena kemarin memang
di CS live chat ya, live chat kita tuh memang teks ya. Teks. Mereka tidak bisa menggunakan bahasa yang fleksibel gitu kan ya. Jadi memang template. Nah, dari proses kita masuk tanggal 8, kemudian di proses internal kita analisa dulu nih ada laporan, bener nggak ini laporannya? Jangan sampai cuman hoax. Hoax artinya hoax pura-pura hilang. Terus tiba-tiba besok mobil saya ada kok. Kayak Ada ngeprank lah ya, kayak gitu, ngeprank ngeprank. Ada juga yang kayak gitu, Pak. Oke. Oh, Nah, biasanya kita tunggu 1 kali 24 jam. Bukan bermaksud untuk mengabaikan, cuman belajar dari kasus-kasus sebelumnya, itu kita tunggu 1 kali 24 jam. Istilahnya gini, Bang. Kalau kita kehilangan handphone, pasti ngotot tuh, Bang. Iya kan? Pasti Kayak- muka panik. kayak panik nyari ya? sana, nyari sini. Nah, waktu panik itu yang kita sebut waiting time di 1 kali 24 jam. Oke. Nah, apabila masuk kategori ini benar terjadi, maka proses selanjutnya adalah kita akan recheck ulang kode booking. Kode bookingnya berapa, kemudian penyewanya berapa, kemudian kita validasi ulang lagi nih, Bang. Validasi ulang data penyewanya. Benar nggak sih data penyewa yang didaftarin di aplikasi itu sama dengan daftar penyewa yang diterima oleh Pak Beni. Kadang-kadang begini, Bang. Yang daftar katakanlah namanya Ucok, mohon maaf nih istilahnya, Ucok. Bener nih, Bang, kita pakai jasa pihak ketiga juga untuk melakukan validasi bahwa kesesuaian antara data yang didaftarkan. Kalau yang mencoba-coba itu udah banyak, Pak. Itu udah nggak tembus, sudah pasti. Gitu. Nah, jadi kita memvalidasi apakah orang ini real sesuai dengan KTP, real. Tapi proses yang ambil mobil nanti itu bisa beda, Bang. Gitu. Nah, untungnya kemarin belakangan kita ketahui bahwa yang serah terima adalah si Ucok. Alhamdulillah. Yang menyerahkan. Jadi si terduga ini. Ya, jadi pada saat serah terima mobil itu dengan Ucok, syukurnya itu. Di banyak kejadian bahkan pura-pura sibuk. Bang, boleh nggak yang ngambil istri saya misalnya? Datang tuh kadang-kadang ibu-ibu sama anaknya kadang. Itu jadi apa istilahnya? Alibi mungkin ya. Alibi ya. Alibi untuk memulai. Nah, kemudian kita juga coba identifikasi dengan pihak ketiga kita. Gitu. Keberadaan orang ini ternyata yang nomornya sudah mulai nggak aktif kan, Bang? Nomornya sudah mulai nggak aktif. Artinya ini serius. Kemudian dari CS kita terima lagi laporan, Pak, ini rame di sosial media. Gitu kan ya, lapor ke bagian terkait, kok rame. Nah, dari situlah kita terima kabar dari pihak ketiga itu hari apa yang kemarin itu Jumat pagi itu kita saya mendapatkan seluruh informasi mulai dari data pemesanan gitu kan ya, data KTP si pemesan, kemudian data mobil dan lain sebagainya, kemudian juga data dari pihak ketiga. Nah, karena data sudah lengkap, baru kita inisiasi untuk mencoba menemui langsung Pak Beni kemarin, ngotot kita. Gitu, kita coba teks Pak Beni kapan? Jumat pagi ya? Pagi. Oh iya, dengan Pak Victor itu ya? Iya, gitu. Kemudian saya bilang ke tim, ayo kita berdua turun, artinya kita temuin. Awalnya kan abang minta besok kan, hari ini kan, cuma saya bilang nggak bisa, kita harus ketemu hari ini. Kenapa? Karena kita udah pakai informasi nih, Bang. Oke. Jadi sumber informasi kan sudah 2 nih, Bang. Satu yang Trevo miliki, mulai dari informasi booking dan yang lainnya. Yang kedua, informasi yang sudah dimiliki oleh Pak Beni. Oke. Yang katanya sudah di sosial media, mobil lo dari sini, ada di sini. Iya, udah kemana-mana lah. Teman-teman juga udah mencari banyak sebenarnya data-datanya. Nah, artinya ini masuk ke poin ketiga, yaitu bentuk support yang bisa kita berikan, Bang. Nah, bentuk support yang bisa kita berikan adalah tenaga dari kita dan informasi. Jadi kami punya informasi, abang juga punya informasi. Bagaimana 2 informasi ini bisa kita gunakan, kita kolaborasi untuk mencoba melakukan pencarian. Kalau kami biasanya menitik beratkan kepada pelaku si penyewa ini, bukan mobil. Kalau mobil kan kita nggak punya clue nih, Bang. Iya. Bahkan kita belum punya akses ke GPS yang punya kan hanya pemilik mobil. Gitu. Tapi kemarin setelah diskusi sama Bang Beni panjang lebar, kita udah lihat nih historinya dia kemana aja. Iya. Nah, dari kami ada beberapa sugesti, bukan sugesti ya, saran. Saran dari kami adalah melakukan ini dan ini berdasarkan informasi yang kami punya dalam kaitannya untuk pencarian penyewa. Nah, sedangkan dari pihak abang yang saya terima dari Bang Beni adalah punya informasi terkait mobil. Tracking Ya, mobil yang ada di mana tuh katanya, Bang ya? Mobil sudah ada. Nah, jadi ada 2 informasi nih. Abang punya informasi mobil, saya punya informasi penyewa.
Ya kan? Nah sekarang tinggal kita, makanya saya ngebet pengen ketemu hari ini sama abang juga, ada Bang Loren sama Bang Beni. Nextnya apa nih yang bisa kita lakuin? Kami siap support. Gitu. Kurang lebih begitu Bang. Ya, memang sebelumnya for your information ya untuk penonton saya itu, memang sebelumnya 1 hari sebelum itu adik saya udah ketemu sama pihak Trevo, abang ya, dan abang juga gitu. Jadi yang saya dapat ada beberapa yang nggak bisa kita publish bersifat rahasia, karena ini kayak internal pencarian lah gitu ya. Benar nggak Bang? Atau saya salah nih? Benar ya, Ben? Jadi dari pihak Trevo juga berusaha mencari, kita juga sebenarnya mencari juga dari trackingnya mobil segala macam. Perlu diketahui sebenarnya ini 99% kalau dari pihak kita itu nggak sayap. Itu kita tahu keberadaan mobil, benar ya Ben ya? Tapi kita nggak terlalu publish karena ya gitulah. Nanti si sononya Tahu lagi ya. apalagi ini udah kita masuk LP juga kan Bang kan. Ya. Kita berharap juga sih pihak kepolisian langsung bergerak cepat juga nih. Kemarin udah dinotis juga sama humasnya mereka, kebetulan ada orang dalam. Kasih ya. Dia Polres Metro, bukan Polres Kota ya, Polres Metro. Itu sih. Jadi kira-kira yang tadi sambungannya pihak manajemen apa Ben? Apa nih yang boleh kami lanjutkan untuk membantu? Itu kira-kira yang saya tangkap tadi ya. Iya. Dari pihak Ben nih. Jadi kemarin Tetap komunikasi mungkin ya. udah ketemu sama abang ini, Iya. atau mungkin kita bisa Berbagi informasi ya. bagi informasi Ya. gitu ya. Jadi ada memang data diri dan lain-lainnya. Ya itu yang saya bilang tadi, bersifat yang nggak bisa kita ungkap, Ya. publish ya. Kemudian posisinya si pelaku atau terduga ini ada di mana aja sampai di tanggal kapan. Ya. Nah itu yang coba disupport oleh teman-teman Trevo sih, yang kita bahas kemarin gitu. Sebelumnya ada yang posisi seperti kita nggak sih Pak, korban gini? Ada pasti Pak. Ada ya? Kenapa? Karena kan kasus serupa gitu ya, kasus serupa seperti ini kan pasti bagian dari resiko rental mobil lah ya, sewa mobil. Nah bagi yang sudah berpengalaman dalam hal rental mobil, mereka pasti proses mitigasinya lebih banyak. Mulai dari ada contoh salah satu tenan kita punya GPS-nya sampai 8, ada juga Bang. Oh iya, GPS-mu kemarin berapa? Satu. Nah, makanya kemarin banyak diskusi sama Pak Beni. Waduh, untuk kita taunya, coba kita lebih tahunya lebih awal gitu kan ya. Gitu. Nah, salah satunya begitu. Kalau bicara resiko pasti selalu ada Pak. Iya. Nah, cuman kalau ternyata memang kejadiannya terjadi di aplikasi Trevo, tentunya kita pasti akan support. Itu biasanya itu kita akan support dalam bentuk pertemuan secara kekeluargaan sudah pasti bentuk support kita. Terus yang kedua proses LP biasanya kita bantu juga. Sama halnya dengan begini. Kalau si pemilik mobil punya informasi dan Trevo punya informasi, biasanya kita padukan. Nah, nextnya langkahnya tergantung nih, apakah kita mau melibatkan pihak kepolisian atau dua pihak yang jalan sendiri. Gitu. Jadi Trevo itu punya tim lapangan juga yang untuk handle ini, disebut dengan tim insiden. Nah, itu yang biasanya jalan sama host muter-muter kemana, ayo cari sini, cari sini, dan cari sini. Biasanya begitu, Pak. Biasanya hasilnya yang pernah korban? Paling banyak itu biasanya itu gadai, Pak. Balik nggak biasanya? Kalau gadai balik, Bang. Oh. Mulai dari Even itu mobilnya udah misalnya di Papua katakanlah. kalau di Papua Atau ini kan posisinya apa ya? Jauh lumayan. Di percaya nggak 99% nggak itu mobil lu? Enggak 99% sih. Tapi Itu mirip malah ya? Harus 120%. Mirip, pas banget. Mungkin Iya. abang juga udah lihat fotonya kali ya? ya kemarin diskusi dilihatin juga. Jadi memang itu unitnya. Udah nggak ragu lagi. Unit memang itu, cuman lokasinya ini nih yang perlu kita Iya. koordinasi. Cuman kalau saya dapat informasi dari Bang Beni, udah pasti Pak, itu udah pasti A1 di lokasi di sana. Nah, itu kalau ada sekiranya tim Trevo di sana, ini kan Trevo kan menjangkau Tadi- hampir seluruh Indonesia kan? Nah, sayangnya nggak ada. Nah, ngelanjut dari situ Pak. Ya. Kemudian kalau kejadiannya bisa di mana-mana nih. Kan seluruh Indonesia nih, apalagi kota-kota yang besar. Ya. Bandung, Jakarta, terus
Bali, Ya, Surabaya, dan lain-lain lah kota besar yang lainnya. Kan nggak menutup kemungkinan itu insiden atau kejadian yang tidak diinginkan bisa Terulang. terjadi di mana-mana. Betul. Di Surabaya, Bali, dan lain-lain. Nah kalau kayak gitu gimana? Nah, kira-kira? alhamdulillah selama perjalanan travel Bang ya, hampir 4 tahun itu kejadian itu memang paling banyak, bukan paling banyak, semuanya di Jakarta. Jakarta ya. Jakarta. Nah, pada saat kejadian ada di Bali, yaitu di-handle oleh si pemilik mobil sendiri. Kenapa? Karena dia sudah pengalaman di sana, Bang. Artinya, proses mitigasinya lebih ketat lagi, karena memang itu usahanya dia. Jadi banyak yang di Trevo itu memang usaha basisnya adalah dia basisnya sudah rental. Jadi dia sudah paham ya karakter Iya. apa, Berapa bagaimana persen? cara setting, ya? Berapa persen? Apa tuh Pak? Yang memang pengusaha basicnya usaha rental sama yang memang ya sampingan lah. Ya. Persentasenya kira-kira berapa? Dari total seluruhnya itu. Hampir 70 usaha rental. Pengusaha berarti dia kayak partai besar lah ya. Partai besar. Iya, mobilnya lebih dari 5, 10. Dia si A satu memang, tapi mobil di dalamnya ada yang 20, ada yang 30. Oh, oke. Oh, mereka kerja sama Trevo juga ya? Ya, gitu. Jadi Trevo itu sebenarnya second, bukan alternatif kedua. Mereka kan sudah punya pelanggan tetap. Iya, punya marketnya lah. Ya, punya market yang tinggal apa namanya repeat order lah ya. Iya. Dia mencoba untuk mendapatkan customer baru Iya, tanpa iya. mengeluarkan biaya marketing. Iya. Akhirnya Trevo. Oke. Nah, balik lagi ke yang tadi saya sampaikan, kalau situasinya adalah penggelapan, Ya. itu mulai dari tukang soto sampai ke oknum, itu pernah terjadi. Pernah Tapi terjadi. alhamdulillah mobil balik semua, Balik semua ya. balik semua. Gitu Bang. Itu dengan cara Dengan itu cara- masuk LP juga nggak sih? Wah, enggak. Kalau gitu kita Bergerak sendiri ya? kita jarang banget pakai LP. Jarang pakai Jarang LP. banget. Kalau posisi kayak dia nih, menurut feelingnya, pengalamannya abang, Iya. kemungkinan ada peluang nggak ya bisa ya dapat dengan posisi di sono? Kalau Ada di- peluang nggak ya? Baliklah kita katakan. Padahal ini mobil udah barang nih udah ada nih gitu. Iya. Tinggal mau tidaknya nih bergerak nih. Ya Iya. kalau saya yang udah buat laporan mau tidaknya nih polisi Iya. bergerak. Nah, kalau dari- Tapi abang tadi bilang kan jarang buat LP. Iya. Nah kalau dari kami memang jarang sampai bahkan nggak pernah melakukan penarikan mobil sampai di luar pulau gitu bang ya. Oh. Apalagi jauh gitu. Nah kalau kaitannya yang sekarang ini, apalagi mobil sudah A1, tinggal kita timbang dari kami ya, tinggal kita timbang masalah risikonya aja nih bang. Jangan Sampai kejadian kayak itu. kayak di Pati. Saya udah buat Betul. caption itu soalnya tuh. Jangan sampai ada Pati 1, Pati 2, Pati 3 lagi. Kita khawatirkan. Gitu. Masih. Kalau dari kami sih memang ya seperti yang saya sampaikan sama Pak Beni juga kemarin, ada clue nih dari kami. Ayo kalau mau kita jalanin ini clue kami, gitu. Nah kalau misalnya memang dari sisi Pak Beni, dari sisi Pak Beni bilang jangan dulu deh, yang penting mobil dulu nih, ya kita monggo keputusan ada di Pak Beni. Jadi Oke, saya nemu apa pertemuannya nemu. Jadi kurang lebih seperti itu tadi ya. Jadi kerjasama untuk tetap istilahnya sama-sama pantau dari timnya Trevo, dari kita juga ada tim cyber kita juga gitu, memantau-mantau. Ya jangan putus lah pokoknya Putus ya. komunikasi kita bang. Ya Mulai dari begitulah. sini nggak boleh putus, harus berbagi info. Ya itu tadi bagus tuh sarannya abang, si istri harus tekan. Ini saya lupa follow upnya istri udah 2 hari. Ya. Jangan Kalau dikasih bisa. enak dong ya. Saya juga langsung keinget mukanya. Mohon dukungannya, mohon doanya ya biar ada titik terang. Amin amin. Itu pihak Trevo juga terima kasih loh. Pihak Trevo Ya. udah kooperatif, bahkan Udah jauh-jauh. ada dari Pamulang katanya ya. Abang ya? Jauh-jauh. Wah, gila. Pamulang ke arah Paninda itu 2 jam ya tuh. Abang naik apa tadi? Naik mobil. Oh mobil, oke lah. Tapi merah semua itu jalur pulang sekarang merah juga. Itulah. Kalau abang posisinya di Trevo, Sama di insiden manajemen sama. Insiden sama. ya gitulah. Pokoknya nama baik Trevo tetap Iya. Iya. ya. Itu aja. Nanti di part 4 kita pokoknya mau gerbek lah ini. Ikutin detektif kita terus. Bye. Salam hormat.